Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan bikum ayuhal ikhwah wal akhawat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana ada kesempatan sore hari ya di Kalimantan dan pagi hari di Madinah. Alhamdulillah, hari ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga insya Allah hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan kitab yang baru, yaitu kitab Tajilun Nada Bisyarah Qatrun Nada, karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Sebagaimana yang biasa dilakukan ketika kita mensyarah satu kitab yang baru, kita ingin mengetahui pertama judul kitab, dilanjutkan dengan penulis kitab, ya, begitu juga syarah dari kitab, kemudian penulis dari syarah kitab itu. Ya, pertama untuk nama dari matan atau ismul matni, ya, dari kajian kita adalah judulnya Qatrun Nada wa Ballus Sada. Jadi nama matan adalah Qatrun Nada wa Ballus Sada. Mana matan ini matan pada ilmu nahu, yang mana ini untuk mula sebenarnya, walaupun ini lebih tinggi daripada Rumiyah. Jadi sebenarnya kitab ini dipelajari setelah selesai mempelajari Al-Ajurrumiyah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dari Qatrun Nada wa Ballus Sada? Kita mulai dari kata qatrun. Qatrun ini adalah ismul jinsil jam'i. Ya, maksud dari ismul jinsil jam'i adalah alladhi yufarraq bainahu wa baina wahidihi ta'u ta'nis aw ya'un nasab. Jadi qatrun ini kan ismul jins. Maksud ismul jins itu yang sifatnya umum, yang menjelaskan jenis sesuatu. Nah, kemudian dinamakan ismul jinsil jam'i karena perbedaan antara dia dengan mufradnya adalah dengan tambahan ta, ya, ta tanis qatratun, ya, seperti syajar syajaratun, bakar bakaratun, dan seterusnya. Adapun makna dari qatrah ai nuqtah, ya, setetes, baik itu setetes air, ya, setetes tinta, dan seterusnya, itu disebut dengan qatrah. Adapun an-nada itu adalah al-ma'ul khafif alladzi yanzilu fis sabah, atau dalam bahasa kita disebut dengan embun. Jadi qatrun nada artinya tetesan embun. Wa ballas soda, ya, balun itu masdar dari kata balla ya bullu, ya, yang artinya membasahi, ya, membuat basah atau menyirami bisa juga. As-sada adalah syiddatul atash. Bukan syiddatul atash, tapi syiddatul atas. Akshan, tapi bisa juga sih akshan, betul. Syiddatul atash pakai shin, ya. Artinya
haus atau dahaga yang sangat, ya. Maka kesimpulannya, qatrun nada wa ballos sada ini adalah tetesan embun yang membasahi, ya, atau menghilangkan rasa dahaga. Maka seolah-olah kitab ini, yaitu qatrun nada, itu adalah embun, tetesan embun bagi mereka yang kehausan. Ya, yang kehausan di sini adalah mereka yang tidak mengetahui tentang nahu, ya, yang mereka tidak paham tentang nahu. Jadi dia diibaratkan mereka adalah seperti orang yang kehausan, kemudian diberi tetesan embun. Baik. Adapun mualliful matan, ya, penulis dari matan Qatrun Nada adalah Abdullah bin Yusuf Jamaluddin Ibnu Hisham Al-Ansari. Nah, beliau lebih dikenal dengan Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah. Mauliduhu, beliau dilahirkan di Al-Qahirah, Kairo, Mesir, min ami thamanin wa sab'imiatin minal hijrah, yaitu tahun 708 Hijriah. Wafatuhu, adapun beliau meninggal malam Jumat, yaitu 5 Zulhijjah pada tahun 761 Hijriah. Nah, adapun di antara pujian ulama kepada beliau, qala Ibnu Khaldun, mazilna wa nahnu bil maghrib nasma'. Ya, kami senantiasa mendengar sementara kami berada di Maghrib, di Maroko. Ya, kami mendengar annahu zahara bi Misra alimun bil Arabiyyah, bahwasanya telah muncul, ya, di negeri Mesir atau di Mesir seorang alim, orang alim bil Arabiyyah yang paham tentang bahasa Arab. Yuqalu lahu Ibnu Hisham, yang dikenal dengan Ibnu Hisham. Anhamin Sibawai, ya, dia lebih paham tentang nahu daripada Sibawai. Padahal kita tahu bagaimana, ya, keutamaan Sibawai dan apa namanya keilmuan beliau dalam bahasa Arab. Ternyata dinyatakan di sini Ibnu Hisham itu lebih paham tentang nahu daripada Sibawai. Ya, hal ini tidak berarti kita meremehkan keutamaan dari Sibawai. Sibawai tentunya, ya, memiliki fadl atau keutamaan di atas orang-orang yang setelahnya. Baik, ini terkait penulis matan dari kitab ini. Adapun syarih, ya, atau syarah dulu, ya, namanya Ajilun Nada Bisyarah Qatrun Nada. Ajil itu masdar ajala yu'ajilu ay asra'a yusri'u, segera atau mempercepat. An-nada, nah, an-nada yang pertama kan artinya embun. Kalau an-nada yang kedua, walaupun sama, cuman artinya di sini maksudnya adalah al-ata, ya, pemberian. Ya, berarti maksud ajilun nada berarti mempercepat pemberian. Ya, bisyarah katron nada. Jadi mempercepat dunia untuk mensyarah katron nada. Baik, kemudian ada pun penulis dari syarah ini, ismu syarih, yaitu Abdullah bin Saleh Al-Fauzan, wulida bi Buraidah Al-Qasim, tahun 1340 Hijriah. Beliau merupakan seorang al-ustadz di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Hafizahullah Ta'ala, sampai sekarang beliau masih hidup, ya. Mahasiswa anu tidak tidak jamnya. Baik. Baik, kita langsung mulai saja. Nah, di sini Ibnu Hisham rahimahullah itu memulai kitab beliau dengan pembahasan al-kalimah wa aqsamuha, macam-macam kata, ya, kata dan macam-macamnya. Dan ini kebiasaan orang-orang
para penulis ilmu nahu. Ya, alasannya apa? Nanti disebutkan dalam syarah. Baik, Ana minta eh Faisal, nah, tafadhal. Iqra. Silakan nyalakan mic-nya. Nah, suara jelas ya? Nah, طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكلمة وأقسامها. قول الشارح، قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله الكلمة قول مفرد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف الكلمة لأنها موضوع على العلم، لأنها ulang. لأنها موضوع لأنها موضوع هذا العلم، Nah, ولأن الكلمة جزء الكلام، والجزء مقدم على الكل. wasif. والقول هو اللفظ الدال واللفظ الدال على معنى مفيد أو غير مفيد، La مفردا ma'nan كان. ala ma'nan mufidin. هو اللفظ الدال على معنى مفيد أو غير مفيد، مفردا كان أم مركبا، نحو خالد، ونحو خرج الغلام، ونحو إن خرج. Baik. Maka dari penggalan paragraf ini, ya, eh, di sini penulis ingin menjelaskan tentang makna dari al-kalimah. Nah, cuman di sini asyarih eh, bayana menjelaskan kenapa penulis itu memulai dengan ta'rif dari al-kalimah. Li'annaha, karena kalimah itu maudhu hadzal ilm, merupakan topik pembicaraan dalam ilmu ini, yaitu ilmu nahu. Ya, wali annal kalimat juz'ul kalami, dan karena kalimat itu adalah bagian dari al-kalam. Wal juz'u muqaddamun 'alal kull, sementara bagian itu didahulukan daripada keseluruhan. Maka di sini beliau mengatakan al-kalimah qaulun mufrad. Apa yang dimaksud dengan qaul? Huwal lafzud dal ala ma'nan mufid atau ghairi mufid. Lafaz yang menunjukkan makna yang memberikan faidah ataupun tidak memberikan faidah. Baik mufrad ataupun murakkab. Ya, murakkab maksudnya terdiri dari dua kata atau lebih. Ya, nahu Khalid. Maka ini contoh untuk mufrad. Ya, dan tentunya gairu mufid. Kharajal gulamu. Ini contoh murakkab dan mufid. Wa nahu in kharaja. Ini contoh murakkab tapi tidak mufid. Baik. Uridu siapa namanya? Naicila Zainal. Ana nggak tahu siapa nama aslinya. Tafadhal. Baik. Abahnya Adib. Abu Adib berarti. Baik. Ini silakan nyalakan mic-nya. Iya, Tafadhal. sudah kedengaran suaranya ya Sudah. Baik. dari wakharaja ya. Hmm. Wakharaja biqaulihi mufradun. Al-murakkabu jumlatun Gimana? au Saya ghair. coba yang baca di kaca di kaca di layar. Oh ya, Soalnya beda kayaknya untuk cetakan. ada ya. Baik. Wakharaja biqaulihi mufradun al-jumlatu li'annaha wa in kanat qawlan illa annaha minal murakkabi wa laysat minal mufradi. Fal kalimatu lafzatun wahidatun tadullu ala makna mufrad mufradan Mufradin. mufradin mislu babun kitabun wa qad tusta'malu ahyanan bi makna al kalamul mufidu nahu Al-kalami al-mufid. al kalami al mufidi nahu
Alqaitu fil masjidi kalimatun. Kalimatan. Alqaitu fil masjidi kalimatan. Qala ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Isyaratun ila qawlihi rabbi rabbir 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 ji'uni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al kalimatu thayyibatu sadaqatun muttafaqun alaihi. Intinya dari perkataan syariah di sini, pertama, limadza bada al-muallifu kitabahu bimabhatil kalimah. Kenapa penulis memulai kitabnya dengan membahas tentang kalimah? Lianna mawdu'a ilmin nahwi huwal kalamul arabi. Nah, topik pembahasan ilmu nahu adalah tentang masalah kalam. Wal kalimatu juz'un minal kalam. Sementara kalimah itu bagian dari al-kalam. Itu intinya. Makanya kita dapati buku-buku nahu pasti bahasanya imma tentang kalimah atau imma tentang kalam. Karena itulah maudhu atau topik utama pembahasan ilmu nahu. Apa yang dimaksud dengan al-kalimah? Kata penulis tadi, qaulun mufrad. Ya, sekarang apa yang dimaksud dengan al-qaul? Al-qaul adalah al-lafzud dal ala ma'nan mufid atau ghairi mufid. Ya, lafaz yang menunjukkan makna yang memberikan faedah ataupun tidak. Mufrad dan kana murakkaban, baik mufrad ataupun murakkab. Ya, nahu kharajal gulamu in kharaja khalidun. Kharajal gulamu berarti ini murakkab. Kemudian mufid. In kharaja murakkab tapi tidak mufid. Khalid itu mufrad. Kalau mufrad pasti tidak mufid. Adapun maksud dengan al-mufrad berarti ay laisa murakkaban. Artinya tidak terdiri dari dua atau lebih tapi cuma satu. Maka kesimpulannya al-kalimah maksudnya adalah lafzatun wahidatun tadullu ala ma'nan mufrad wa qad tusta'mal bi ma'nal kalam mufid. Ya, walaupun kita sebutkan makna dari kalimah adalah qaulun mufrad, tapi terkadang juga dipakai untuk artinya kalam mufid. Ya, bagaimana sabda Nabi SAW, al-kalimatut thayyibah sadaqah. Ya, di sini diartikan kalimah bukan kata, tapi ucapan atau perkataan yang indah adalah sedekah dan tentunya ini tidak hanya satu kata. Baik. Kemudian Abu Faiz, tafadhal, silakan nyalakan mic-nya. Abu Faiz. Ya Ustaz. Nah, ikra. Qauluhu wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun lima arrafa Lamma al araf. lama arafal kalimata Mm-mm. zakara anwa'aha wa annaha salasatun al-ismu wal fi'lu wal harfu wad dalilu ala an Alan hisari. alan hisari anwa'iha fi hadhihi thalathati al-awwalu al-isra'i Alis alistiqra'u al-istiqra'u di kalami al-arabi al-thaniyu asani al-thani al-hasru fa innal kalimata imma an tadal tadal tadulla tadullu dulla tadulla ala makna fi nafsiha au fi ghairiha fa inna dallat fa'in fa'in fa in dallat hmm. fa in dallat ala makna fi nafsiha fa imma an tash Antusy'ir an tush'ira bi
bihayatiha, bihai it bihayatiha, bihayatiha bi ahadi al azminati salasati wahya al fi'lu kaqamun aqama, kaqama aula tush'ir, tush'ir tush'ir di zamani di fahiya zamanin, di zamanin fahiya alismu mithlu asimun au la tadullu ala ma'na fahiya al harfu nahwu fi fa innahu la yufidu ma'na yastaq yastaqil tuqillu, yastaqillu bil mafhumai mafhumiyati, mafhumiyati bal la budda min wad'ihi fi jumlatin. maksud dari penggalan ini al-kalimah itu terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan ismun, wa fi'lun, wa harfun. Nah, dalil hadza taqsim, ya, dalil pembagian kalimah itu hanya tiga. Ada dua tadi disebutkan, al-istiqra, penelitian dari perkataan orang-orang Arab, dan yang kedua adalah al-hasru al-aqli, ya, pembatasan yang kita dapatkan dari pembatasan akal, ya. Tadi disebutkan bahwasanya yang namanya kalimah itu bisa bermakna makna pada dirinya sendiri atau pada yang lainnya. Nah, kalau ternyata menunjukkan makna pada diri sendiri itu bisa disertai dengan zaman atau tidak. Kalau disertai dengan zaman maka fi'il. Kalau tidak disertai dengan zaman maka isim. Ya. Adapun yang menunjukkan makna pada selainnya maka itu disebut dengan huruf. Baik, coba kita lihat di sini. Baik, nah kita sudah pernah menyebutkan pas belajar jurmiyah. Al-isim itu adalah madalla ala ma'nan fi nafsihi walam yartabit bi zaman. Mislu bab dan lam. Al-fi'il itu adalah madalla ala ma'nan fi nafsihi wartabata bi zaman. Contohnya adalah daraba yadribu. Al-harf itu maksudnya adalah madalla ala ma'nan fi ghairihi dan min. Nah, maksud dari ma'nan fi nafsihi artinya kita bisa memahami makna dari kalimat itu pada kata itu sendiri tanpa harus perlu bantuan kata yang lain untuk bisa memahami kata itu. Nah, ini bisa ada dua. Ada yang berkaitan dengan zaman, berarti itu adalah fi'il. Ada yang tidak berkaitan dengan zaman, maka itu adalah isim. Adapun ya madalla ala ma'nan fi ghairihi yaitu huruf, berarti dia tidak bisa dipahami maknanya dari kata itu sendiri. Misalnya fi itu macam-macam maknanya. Ya, kadang fi itu bisa untuk zarfiyah yang artinya di. Ya, tapi bisa juga ternyata fi itu maknanya bukan untuk zarfiyah. Ya, misalnya untuk maknanya sababiyah. Dakhalat imra'atun an-nar misalnya fi hirratin habasatha. Seorang wanita itu masuk neraka di hirratin disebabkan karena kucing yang dia kurung. Maka fi di sini bukan berarti di tapi disebabkan. Nah, bagaimana kita membedakan fi yang mananya ini dzarfiyah dan yang mananya sababiyah? Maka itu harus digabungkan dengan kata yang lain. Itu juga min, ya. Min itu macam-macam maknanya. Ada yang artinya alif tidak, yang artinya dari, bisa juga sababiyah, bisa juga ba'diyah, ya, atau tabi'idiyah.
bisa juga bayanul jins dan seterusnya. Dan itu tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita bedakan kecuali dengan menggabungkannya dengan kata yang lain. Itu maksud dari madal ala ma'nan fi ghairihi. Artinya makna itu akan muncul apabila digabung dengan hak lainnya. Nah, inilah macam-macam isim. Tentunya Asy'arih tidak menyebutkan apa namanya ta'rif atau penulis ya matan yaitu Ibnu Hisham tidak menuliskan ta'rif dari al-kalimah. Ya, tapi inilah makna dari isim, fi'il dan huruf. Baik, di situ ada Rajab. Tafadhal. Silakan nyalakan mic-nya. Nah, Ustaz. Nah, Baca yang di layar, Ustaz. ya yang di layar aja. Biar sama semua. Ya, pakai HP. Iya. Baik. Qauluhu فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كتاء ضربت. اقتصر المصنف على علامات الاسم دون تعريفه لأن هذا هو الذي يفيد الطالب المبتدئ ليميز بين طالب. ليفيد الطالب المبتدئ Nah. ليميز بين الأسماء والأفعال واتضاح ذلك بالعلامات أكثر من اتضاحه بالتعاريف. Nah, sekarang di sini mulai penulis menyebutkan arif, alamat-alamat isim, ya. Maka disebutkan ada 3 di sini, ada al, tanwin, dan al-haditsu anhu. Baik. Pertama kita ambil dulu bi'al. Lanjut Rajab. وقوله بأل أي من علامات الاسم التي تميزه عن الفعل والحرف دخول أل عليه مثل قدم المسافر فكلمة مسافر اسم يدل اسم بدليل دخول ألف أل عليها. Nah, jadi alamat al-ula min al-asma hiya al. Taib, misaluhu qadimal musafiru fal musafiru huna ismun liwujudi al atau lidukhuli al alaiha. Taib. Wasil ya Abu Adib. وقوله بالتنوين هذه العلامات التالية وهي التنوين وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير تأكيد توكيد مثل جاء طالب رأيت طالبا مررت بطالب ومعنى زائدة أي ليست من أصل بنية الكلمة ولا من حروفها الأصلية وقولنا لفظا لا خطا أي استثناء عن النون بتكرار الحركة فيكون آخر الاسم ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. Baik. Nah, inilah al-alamah as-saniyah wa hiya at-tanwin. Wa tanwin huwa nunun zaidatun sakinatun talhaqul akhira lafzan la khattan li ghairi taukid. Ya, jadi tanwin itu adalah sebenarnya nun sukun yang ada pada akhir kata. Hanya saja nun yang dimaksud secara lafz saja, secara pengucapan. Adapun penulisannya tidak ditulis dengan nun, tetapi dengan mengulangi harokat yang ada. Ya, kalau harokat akhirnya itu adalah kasroh, maka ditambah kasroh berikutnya. Ya,
kasrah kedua. Kalau dhammah maka dhammah yang kedua, kalau fathah fathah yang kedua. Maka fathah yang kedua atau kasrah yang kedua atau dhammah yang kedua itulah yang disebut dengan tanwin. Ya, baik. Maka di sini tanwin adalah nunun zaidatun sakinatun tahakul akhirah lafzan la khattan li ghairi taukid. Coba lihat di sini. Ketika kita mengatakan Muhammadun, kan ada nun ya, secara lafaznya ada nun. Harusnya ditulisnya seperti ini, Muhammadun atau Muhammadan atau Muhammadin, ya, itu nun sakinah. Tapi kalau tanwin tidak perlu kita menulis nun sukun seperti itu. Tapi cukup mengulangi harokat yang ada, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, harokat yang kedua itulah yang disebut dengan tanwin. Adapun harokat yang pertama itu adalah alamat i'rab. Baik. Kalau Ustaz Faisal, Iqra. قوله بالحديث عنه أي تتحدث عن الاسم وتضم إليه ما تتم به الفائدة، كقولك دخل عاصم، فعاصم اسم لأنك قد حدث لأنك قد حدثت عنه بالدخول. فأي كلمة تتحدث عنها فهي اسم، وهو معنى قولهم الإسناد إليه، بمعنى أن تنسب إليه ما تحصل به الفائدة. وهذه العلامة الثلاثة وهي As-salisah. من وهذه العلامة الثالثة وهي من أنفع العلامات للاسم، وبها استدل على اسمية الضمائر كالتاء في نحو قمت، لأن الضمائر لا تقبل أي علامة من علامات الاسم الأخرى. وقد اقتصر المصنف على هذه العلامات الثلاث لأنها أشهر وأوضح من غيرها. طيب. Al-alamah as-salisah allati zakaraha al-musannif huwa al-haditsu anhu. Ma ma'na hadha? Huna zakara tahaddas 'anil ismi. Engkau berbicara ya tentang isim, Wa tadumma ilaihi ma tatimmu bihi al-faidah. Kemudian engkau menggabungkan isim tersebut dengan sesuatu yang menyempurnakan faidahnya. Kaqaulika dakhala Asim, ya, masuklah Asim. Maka Asim ini adalah isim. Ya, kenapa kita katakan isim? Karena kita sedang membicarakan tentang Asim. Jadi subjek pembicaraan itu adalah Asim, dan subjek pembicaraan itu tidak mungkin kecuali adalah isim. Ya, li'annaka qad haddasta anhu bidukhul. Fayyu kalimatin tatahaddatsu anha fahiya ismun. Jadi kata apa saja yang kita jadikan subjek pembicaraan itu disebut dengan isim. Nah, itulah makna perkataan mereka al-isnadu ilai. Baik, untuk lebih jelas coba lihat sekarang. Kita tahu grammar dalam bahasa Indonesia kan seperti ini ya, SPOK. Subjek, predikat, objek plus keterangan. Contoh sederhana, saya adalah siswa. Baik. Perkataan saya adalah siswa, mana subjeknya di sini? Saya, ya. Dan ini kalau dalam bahasa Arab adalah jumlah ismiyah. Kalau Muhammad datang, mana subjeknya? Muhammad. Dan ini pantarannya dalam bahasa Arab adalah jumlah fi'liyah. Ya. Cuman bedanya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia subjeknya itu selalu di depan, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Tapi kalau bahasa Arab, ya, misalnya ana talibun, ini kan jumlah ismiyah, subjeknya itu di depan. Kalau jumlah fi'liyah ja'a Muhammadun, subjeknya itu di tengah atau setelah fi'il. Nah, jadi
Jadi ya alamat isim itu adalah subjek pembicaraan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan subjeknya berarti saya dengan Muhammad. Tapi kalau dalam bahasa Arab, anak talibun ja'a Muhammadun, subjek pembicaranya adalah anak, ya, untuk kalimat pertama. Sementara untuk kalimat kedua, subjek pembicara adalah Muhammadun. Nah, dalam bahasa Arab, anak itu disebut dengan mubtada, ya, sedangkan Muhammad itu disebut dengan fa'il. Mubtada dan fa'il itulah yang disebut dalam ilmu nahu dengan istilah musnad ilaih. Ya, baik. Jadi ada istilah dalam bahasa Arab itu musnad dengan musnad ilaih. Nah, kan kita tahu jumlah dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah yang ini, ana talibun, maka ana itu disebut musnad ilaih, sementara talib itu disebut dengan musnad. Kalau jumlah fi'liyah, ja'a Muhammadun, ja'a itu disebut dengan musnad, Muhammad itu adalah musnad ilaih. Ya, maksud dari musnad ilaih itu adalah objek pembicaraan. Makanya di antara tanda isim itu adalah sesuatu yang kita bicarakan, al-hadisu anhu, atau yang disebut dengan istilah isnadu ilaih. Ya, berarti maksudnya adalah subjek pembicaraan. Ya. Wal musnad ilaih labudda ayakuna isman. Nah, jadi kalau jumlah ismiyah, ya, mubtada itu harus isim. Nggak ada mubtada itu dari fiil wala huruf. Berbeda dengan khobar. Khobar kan bisa isim, bisa jumlah fi'liyah nanti, bisa jar majrur dan seterusnya. Tapi kalau mubtada harus dari isim. Maka di antara tanda isim dia adalah musnad ilaih atau subjek pembicaraan. Ja'a Muhammadun. Maka di sini yang menjadi subjek pembicaraan adalah Muhammad, fa'il. Maka fa'il itu senantiasa isim, tidak mungkin fa'il itu fi'il, ya, atau huruf dan seterusnya. Ya, jadi itu maksud dari perkataan mu'alif tadi, ya, hadisu anhu, yaitu kita berbicara tentang kata tersebut, dan kata yang kita jadikan subjek pembicaraan itu adalah selalu isim. Nah, kemudian beliau menjelaskan di sini wahadhil alamah asalisah, dan alamat yang ketiga ini hiya min anfa'il alamatil ism, adalah alamat yang paling banyak manfaatnya untuk isim. Ya, wabiha ustudilla ala ismiyati dhamair. Dari sini kita tahu bahwasanya dhamir itu adalah isim. Ya, misal perkataan kita kumtu. Kumtu di sini. Ya, tidak mungkin dia bisa dimasuki alif lam. Tidak mungkin dia bisa bertanwin. Ya, kalau alamat yang lain tidak bisa dimasuki huruf illah, tidak bisa menjadi khafat. Terus apa? Alamat ini adalah isim, maka kita katakan dia adalah al-musnad ilaih. Karena kita berbicara tentang dia. Ya, untuk aku sedang berdiri, kan kita sedang membicarakan atau subjek pembicaraannya adalah aku, maka itulah tanda dia sebagai isim. Ya, nah Ibnu Hisham cuma menyebutkan 3 alamat ini untuk isim. Ya, baik, ini tadi sudah. Maka dari sini alamat isim yang disebutkan oleh Ibnu Hisham cuma 3, al-tanwin dan juga al-isnad ilaih. Nah, hanya saja ada catatan kaki dari syarih. Lilismi alamat ukhra minha, untuk isim itu ada tanda-tanda yang lain. Pertama, maji'ul kalimah majrurah, yaitu datangnya suatu kata yang berbaris kasrah atau majrur. Ya, bisa disebabkan karena huruf, misalnya huruf jar, fi baiti, fi baitin misalnya. Atau idhofah, ya, misalnya kitabu Muhammadin, Muhammad isim. Atau tabi'iyah, misalnya jaa, apa namanya, au salamtu ala rajulin karimin, dan mengikuti yang sebelumnya karim. Maka ini adalah alamat isim yang mana dia majrur. Nahu zahabtu li ziyarati alimin jalilin. Nah, dalam kalimat ini semua tiga-tiganya ada, ya. Pertama, ziarah itu majrur. Ya, dia isim karena didahului oleh
huruf jar majrur. Alimin ya mudhafun ilaih. Ya, berarti mudhafun ilaih juga majrur. Jalilin itu naat dari alim. Ya, maka ziarah itu majrurnya disebabkan karena huruf jar, alimin disebabkan karena mudhaf ilaih, jalil itu karena dia sebagai naat. Maka kata itu kalau dia majrur berarti dia adalah isim karena yang majrur itu cuma isim. Munadah ya, yang dipanggil, sesuatu yang dipanggil atau orang yang dipanggil itu pasti isim. Misalnya ya Khalidu, tamahal, maka Khalid di sini adalah isim. Tamahal fi sayrika. Ya, pelan-pelan dalam berjalan. Atau mudhafah atau ya dia sebagai mudhaf. Misal nahu eh, kitab kitab talibi al-ilmi jadidun. Kitab talibi al-ilmi jadidun. Maka kitab itu mudhaf maka isim. Talibin itu mudhaf ilaih sekaligus mudhaf. Jadi kitab talibi dua-duanya adalah isim. Al-ilmi itu mudhaf ilaih, dia juga isim. Tadi kita sudah sebutkan. Au majmu'ah artinya kata yang bisa dijamakan itu pasti isim. Ya, tidak ada kata yang dijamakan sementara itu adalah fi'il. Yang dijamakan itu cuma isim. Seperti abwab ya, babun abwab berarti itu isim. Atau musaghharah ya, isim hanya isim yang bisa ditasghir. Husain asja'u min akhi. Husain itu lebih berani daripada saudaranya. Wa inna ma ta'addadat alamatul ismi li ta'addudil asma. Nah, banyaknya alamat isim ini karena banyaknya jenis-jenis isim, ya. Wal alamah qad tasluh li ba'di minha wa la tasluh li akhar. Jadi bisa jadi satu alamat itu pas untuk satu isim cuman tidak pas untuk isim yang lain. Jadi tidak mesti harus setiap alamat ini ada pada satu kata. Ya, bisa jadi ada pada kata ini alamat ini sementara kata yang lain tidak ada alamat tersebut. Baik, eh, silahkan dibaca tadi Faisal, Abu Faiz. Qauluhu wa huwa darbani mu'rabun wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaihi bazar bazaidin wa mabniyun wa huwa bi khilafihi lima dzakara ala matil Lama lismi zakara, lama dzakara ala matil lismi dzakara aksamahu, aqsamahu min haitsul i'rabi fadha i'rabu. i'rabu Nah, fadzakara annahu durbani al awwalu al ismul mu'rabu wa huwa ma yataghayyaru akhirahu bisababi akhiruhu, akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilatu alaihi dakhilati, ad-dakhilati alaihi nahwu qadama qadima, qudima ad-dhaifu ra'aitu ad-dhaifa salam tu ala ad-dhaifi fa akhara akhiru, fa akhiru al-kalimatu taghayyara bidammati wal fathati wal kasrati bisababi ma dakhala alaihi minal awamili wa hiya qadama qadima, qudima qadima, wara qudim qadima, fathah koknya, wa hiya qudima wa qadima, gitu. Sip. Wara'a wa ala al jar Al-jarratu, al jaratu wa qawluhu ma taghayyaru akhiruhu ikhtarazu ihtirazun, terazun min
taghayyuri awwalihi au Wasatihi wasatihi falaisa i'raban. falaisa i'rabun. Kaqaulika. Enggak kelihatan semuanya teh. Baik. Antum untuk di layarnya itu insyaallah hilang yang di bawahnya. Bisa? Enggak bisa itu. Baik, kaqaulika fi tasghiri falsin fulaisun wa fi dirhamin duraihimun. Baik. Nah, jadi di sini ingin dijelaskan oleh penulis tentang macam-macam isim, ya. Pertama, mu'rab. Maksud dari mu'rab adalah ma taghayyara akhiruhu atau ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil. Baik, yang berubah akhirnya disebabkan karena ada awamil, ya. Ana bacakan saja sisanya. الثاني الاسم المبني وأشار إليه بقوله ومبني وهو بخلافه أي إن المبني وهو الضرب الثاني ضد المعرب فإذا كان المعرب يتغير آخره فإن المبني يلزم حالة واحدة فلا يتغير آخره بسبب العوامل نحو حضر الذي فاز في المسابقة ya هنأت الذي فاز في المسابقة سلمت على الذي فاز في المسابقة الذي اسم موصول مبني على السكون لم يتغير آخره مع عامل الرفع أو النصب أو الجر. Ya, ini sebenarnya sudah kita tahu semua ya. Jadi hanya mengulang yang sudah kita ketahui. Jadi kesimpulannya isim itu terbagi menjadi dua. Ada al-mu'rab ya, ma taghayyara akhiruhu bisababi al-awamil, yang baris akhirnya itu berubah disebabkan karena adanya amil. Ada al-mabni ya, ma lam yataghayyar akhiruhu bisababi al-awamil, ya, yang tidak berubah akhirnya disebabkan karena adanya awamil. Ya, tadi sudah dicontohkan ya untuk mu'rab dan mabni. Nah, kemudian Ibnu Hisham rahimahullah itu menyebutkan contoh-contoh untuk mabni. Ya, beliau menyebutkan mabni itu ada 4 macam. Ada mabni ala al-fathi, ad-dhammi, ala al-kasri, dan ala as-sukun. Hanya saja beliau mencontohkan contoh-contoh yang di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, jadi kita percepat saja karena untuk khilaf-khilaf kita tidak perlu mendalami ya, karena bukan itu tujuan utama. Yang penting kita memahami kaidah yang ada. Baik. Nah, jadi dari qauluhu haula'i luzumil kasri dan seterusnya silahkan dibaca sendiri karena ini beliau menyebutkan khilaf. Ya, ada Hijaziyun dan juga Banu Tamim dan seterusnya. Ya. Kita akan simpulkan saja di bagian akhir. Baik, ini masih menyebutkan tentang contoh-contoh dan khilaf para ulama dalam masalah ini. Nah, mabni itu ada 4 macam. Ya, bisa al-mabni ala al-kasr. Contohnya haula'i, hadzami, dan amsi. Kalau haula'i, ya afwan di atas waw itu ada hamzah sebenarnya ya. Kalau haula'i itu muttafaq ala annahu mabni. Itu disepakati bahwasanya dia benar-benar mabni. Kalau hadzami, nah ini khilaf di kalangan para ulama. Hadzami ini nama perempuan ya. Ala wazan fa'ali ya. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Al-Hijaziyun mengatakan itu adalah mabni. Ya, sementara Bani Tamim tidak ya. Kemudian amsi, begitu juga ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Yang jelas yang benar adalah dia mabni. Kemudian al-fathi, ada yang mabni al-fathi. Contohnya ahada asyar wa akhawatuha. Jadi ahada asyar sampai ata asyar ya, itu mabni. Kecuali isna asyar di situ untuk yang bagian pertamanya dia mu'rab. Makanya bisa isna asyar atau isnai asyar. Baik,
Ad-dhamm mabni ala dhamm, contohnya qablu wa ba'du. Nah, ini disyaratkan dia bisa mabni seperti itu ketika tidak ada mudhafun ilaih. Ya, misalnya qabla maghrib. Kalau ada qabla maghrib mudhaf ilaihnya, maka dia mu'rab, mansub karena dia dzarf. Tapi kalau tidak ada mudhaf ilaihnya, dihapus mudhaf ilaihnya, maka dia mabni. Makanya kita sering menyebutkan amma ba'du. Tiba-tiba dhammah gitu ya. Maka ini mabni karena dia diputus dari idhofah. Ya, di situ ada rincian sebenarnya yang disebutkan oleh Asy-Syarih, maka silahkan dibaca di kitab. Dan yang terakhir adalah mabni ala sukun. Dan inilah yang asal dari mabni. Jadi asalnya itu adalah mabni ala as-sukun. Contohnya man dan kam. Ya, man ini bisa isim istifham ya atau isim mausul. Nah, begitu juga kam. Kam ini adalah isim istifham. Yang jelas ini adalah mabni ala as-sukun. Baik. Terakhir ya, al-asmaul mabniyah ini enggak ada di kitab ya. Kita hanya menyebut macam-macam isim mabni. Hukum asal dari isim adalah dia mu'rab. Hukum asal dari isim adalah mu'rab. Cuman ada beberapa isim yang mabni. Di antaranya adalah ad-dhamair. Ya, seluruh dhamir itu hukumnya mabni. Kemudian asmaul isyarah, ana, huwa, afwan ini bukan isma isyarah ya. Hadza, hadhihi, dzalika, ulaika. Ini ana lupa ganti. Asma mausulah, allazi, allati, man, ma, dan seterusnya. Asmaul istifham, man, ma, kaifa, aina, dan seterusnya. Asmaul syart, man, ma, aina, ma, haitsuma, itu semuanya mabni. Al-a'lam ala wazan fa'ali. Nah, tadi kita sebutkan ada khilaf di sini. Hazami, fatami. Menurut Hijaziyun, ini adalah mabni. Mabni alal kasri. Begitu juga al-a'lam al-makhtumah biwaih. Tibawaih. Itu mabni alal kasri. Sibawaihi. Rohawaihi. Rohawaihi. Ya. Tapi di sini juga ada khilaf tentang masalah waih. Dan ada tafsil di situ. Ada rinciannya. Kemudian al-a'dad al-murakkabah ahada asyara ila tis'ata asyara. Ya, tadi dikecualikan isna asyara atau isnata asyara. Asyarata ya. Kemudian ba'du zurub amsi haitsu munzu al-ana dan seterusnya. Nah, inilah ya isim-isim yang mabni. Ya, di situ ada sebenarnya isim-isim mabni yang lain, cuman ada rincian dan khilaf di situ. Tapi insya Allah ini yang ada sudah mencukupi. Nah, adapun yang lainnya itu adalah isim mu'rab ya. Baik, inilah mungkin sebagai mukaddimah pelajaran kita. Ya, Afwan tadi sebenarnya agak tergesa-gesa juga menyiapkan materinya karena tadi lumayan sibuk. Ya, tapi inilah yang bisa Ana persiapkan. Ya, semoga nanti untuk pekan depan itu lebih maksimal lagi persiapannya. Nah, untuk sorab, Ana masih nyusun sebenarnya ini masih nyusun tentang muzakkirah yang ingin kita pelajari. Ya, jadi untuk hari ini kita tidak bisa dulu untuk belajar sorabnya. Insya Allah pekan depan sudah siap. Ya, baik. Ini yang mungkin Anda bisa sampaikan. Ya, salah khilafnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan, Anda persilakan. Ada? Kalau tidak ada, Anda cukup sampai di sini. Insya Allah untuk rekamannya setiap kajian Anda akan upload di YouTube insya Allah. Ya, jadi yang bagi yang ketinggalan bisa murajaah lagi nanti di YouTube-nya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.